Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajar di hari Sabtu 30 Oktober 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Al-Hidayah Syarah Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang keempat dan kita akan membahas lanjutan dari syair yang telah kita masuki di syair yang pertama. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. قال البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع فما لتابع هو المقطوع. قال البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر والمسند متصل والمسند وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. رحمه الله تعالى: أبدأ بحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها صحيحة وهو صحيح. وهو متصل إسناده ولم يسد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في لفظه ونقله. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah: Terwih amun babitun an-mithlih ta'amidun fi lafzi Mu'tamadun. Mu'tamadun. fi lafzi wa naqlih wal hasan al-ma'ruf turaqan wa banat ijarat la kasahih istaharat. قال البيقوني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسل وذي من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يسد أو يعل. قال البيقوني رحمه الله تعالى: بسم الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتى وحده أولها صحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه ضابط عن مثله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ثبته ونقله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كصحيح اشتهرت وكل ما على رتبة الحسن Husni. وكل ما على رتبة الحسن قصر
فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف لتابع هو المقصود مقطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى والحسن معروف طرقا وغدات رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر قصر فهو ضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابعه هو مقطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى يرويه أبو ثابت عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن معروف خلقا وغدا رجاله كالصحيح اشتهر. الله تعالى أبدو بالحمد وصلي على محمد وخير نبي أرسل وهدي من أقسم الحديث عدة وكل واحد أتى وحجة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتبر في ضبطه ونقله. يروي على ضابط عن مثله ايش يرويه عدل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه معتمد في ضبطه ونقله والحسن مرفوع طرقا وغدا رجال لا كالصحيح لا كالصحيح اشتهرت احفظ سواء. محمد فتح بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى يروي ضابط عدلا عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف قربا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهرت. احفظ سواء. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah fi mandumatihi al-Baiquniyah abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Famakna khairi nabiyyin ursila i'rab khairi huna sifah idan tabi' lil man'ut. Fama huwal man'ut? Apa yang disifati? Ay Muhammadin, lafaz Muhammadin. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin. Idan khairi nabiyyin ursila fa khairi di sini adalah i'rabnya sifah untuk Muhammad. Maka Muhammad itu adalah sebaik-baiknya. Dan dari segi i'rab khairi maka dia itu majrur. Kenapa? Karena
yang disifati Muhammad adalah majrur. Maka khairi majrur dikarenakan mengikuti yang disifati, yakni Muhammad majrur. Musallian ala Muhammadin, Muhammadin di sini majrur, masuk kepadanya harfi jar ala Muhammadin, maka khairi juga majrur. Dan di sana faidah dari kalimat khair. Sering kita mengatakan alhamdulillah bi khairin. Dan di dalam hadis-hadis yang kita lewati, khairukum khairun linisaikum. Apa makna khairukum? Makna khairun nabi wa khairukum. Kalimat khairu asalnya adalah dari ismu tafdil. Ay afdalu au akhyaru ala wazn af'alu. Faidan setelah kita mengetahui makna khairun adalah afdalu ataupun akhyaru, dihilangkan hamzah yang mana dia itu adalah sebagai hamzah yang menjadikan alamat afdoliyah ataupun ismu tafdil. Maka di saat dihilangkan hamzahnya, maka jadilah dimulai dari khairun. Asalnya akhyaru. Dan begitupun dari segi makna khairun nabiyyin ursila, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdalun nabi minal anbiya alal itlaq. Dan keutamaan ini qad waqa'a fid dunya wa sayaqa'u fil akhirah. Adapun keutamaannya di dunia yang telah terjadi sekarang, now and forever, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari yang terbaik, best of the best, adalah di mana dia dijadikan nabi yang terakhir. Seperti ucapan Allah di dalam surat Al-Ahzab, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Maka tidaklah Nabi Muhammad itu bagaikan bapak-bapak dari kalian yang biasa, tetapi dia itu adalah Rasulullah. Dia itu adalah utusan Allah dan penutupnya para nabi. Kita sebutkan ayat ini menjadi pendalilan keutamaan Nabi Muhammad di dunia. Mana poin pendalilannya? Poin pendalilannya adalah di saat disebutkan wa khataman nabiyyin, bahwa nabi itu adalah penutupnya para nabi, maka sara syari'atuhu nasikhon lima qablahu minal anbiya. Karena dia itu terakhir berarti syariatnya menasakh. Apa makna menasakh? Menghapus seluruh syariat yang datang sebelumnya. Maka oleh sebab itu tidak berhak seseorang yang datang di zaman sekarang masih memegang ajaran Nabi Isa menjadi Nasara, dan memegang ajaran Nabi Musa menjadi Yahudi. Tidak pantas dan tidak boleh. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad memansuhkan ajaran mereka itu jika ajaran mereka pun masih tauhid. Apalagi sekarang ajaran mereka al-Yahud wa Nasara, ajaran yang mengajak kepada kesyirikan. Seperti Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina min qabl. Maka orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah, menyembah anak Allah, syirik. Dan orang-orang Nasara mengatakan Isa al-Masih anak Allah juga. Sehingga mereka menyembah
anak Allah yang dinamakan dengan Jesus Christ juga dikarenakan kesyirikan tadi. Maka agama mereka agama yang mengajak kepada kesyirikan, bukan agama tauhid. Maka datang Nabi Muhammad untuk mereformasi agama mereka. Maka oleh sebab itu datang di dalam hadis dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu walam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Maka hadis ini jelas. Demi Allah yang jiwaku ada padanya, kata Nabi Muhammad, maka tidak aku mendengar atau tidaklah didengar kepadaku seseorang dari umat dakwah ini, maknanya dari umat yang didakwahi oleh Nabi dan seterusnya sampai hari kiamat, berkata, aku menganut agama Yahudi. Dan juga aku menganut agama Nasrani. Kemudian mati mereka itu dan tidak beriman dengan agamaku, agama Islam, kana min ashabin nar, maka dia itu masuk api neraka. Maka di zaman sekarang tidak ada lagi yang berbangga-bangga mempunyai agama yang lain selain Islam. Tidak boleh, harus mengikuti ajaran agama Islam. Maka oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala telah menyempurnakan agama ini dengan ucapannya di Hajatil Wada', "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah mencukupkan kenikmatan untuk kalian dan aku telah ridha agama Islam saja yang menjadi agama yang berhak untuk dianut. Ini keutamaan di dunia. Sehingga maknanya tidak ada yang beragama orang-orang yang lahir setelah lahirnya Nabi Muhammad atau setelah diutusnya Nabi Muhammad mulai dari 1433 tahun yang lalu sampai now and forever, sampai akhir kiamat, harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka ini keutamaan Nabi Muhammad sebagai khairun nabiyyin ursila, kata penulis, ahyaru minal anbiya, dari segi di dunia, di mana ajarannya menasakh, menghapus, mereformasi ajaran-ajaran yang terdahulu. Adapun di hari akhirah, maka pendalilannya di antaranya yang paling kuat adalah tentang asy-syafa'ah al-kubra, yang mana para nabi pada saat itu dalam keadaan memberikan uzur kecuali Nabi Muhammad untuk meminta syafaat kepada Allah agar dimulai di padang mahsyar tersebut penghisaban. Sampai kapan mereka diturunkan kepada mereka matahari dan seluruh badan-badan mereka banjir keringat? Sampai kapan? Seperti hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih yang panjang dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah wa hal tadruna bima dzalik? Yajma'ullah yaumal qiyamah al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Fayusmi'uhum ad-da'i wa yanfadahum al-basaru wa tadnu syamsu fayablugun nas minal gham wal karb ma la yatiqun wa ma la yahtamilun." Maka pada saat itu Nabi bersabda, aku adalah sayyidnya seluruh Bani Adam. Tahukah kalian kenapa aku disebut seperti itu? Maka Nabi mengisahkan bagaimana dia menjadi sayyid Bani Adam di hari kiamat. Bukan di dunia, tetapi kisah ini di hari kiamat. Dan ini menjadi pendalilan dia itu sebaik-baiknya para nabi juga di hari kiamat
disebutkan bahwa Allah mengumpulkan manusia di mahsyar dari awal sampai akhir manusia yang tidur. Akhir manusia yang tidur. Sleepyhead. Maka di hari kiamat tersebut dikumpulkan manusia dari awal Adam sampai akhir zaman dan mereka dalam keadaan yang tidak mampu untuk memikulnya. Di mana mereka dalam keadaan diturunkan matahari hanya 1 mil saja seperti di hadis Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad. Maka semuanya mengucur dari tubuh-tubuh mereka keringat. Tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil arq. Faminhum man ala ka'baih, faminhum man ala haqawih, faminhum man yuljimuhul arq iljaman. Maka semuanya banjir keringat dan keadaan keringat mereka tergantung dari iman mereka. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai kepada pinggangnya, sampai kepada lututnya, sampai kepada betisnya dan sebagainya. Maka semua orang pada saat itu disebutkan tadi di dalam hadis ingin meminta syafaat agar dikeluarkan dari perkara-perkara ini. Maka akhirnya mereka sepakat untuk datang kepada para nabi. Dan datanglah pertama mereka kepada Adam. Fayatuna Adam fayakulun ya Adam anta abul bashar khalaqakallah biyadih wa nafakha fika min ruhih wa amaral malaika fasajadulaka isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi ala tara ila ma qad balagona. Maka datang kepada Adam dan memuji Adam terlebih dahulu. Maka mempunyai keutamaan Adam itu pertama, Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Dan yang kedua, Allah meniupkan langsung ruh kepadanya. Berbeda dengan kita. Datang malaikat pencatat dan meniupkan ruh. Dan diperintahkan para malaikat untuk bersujud. Dan termasuk diantaranya iblis laknatullah. Maka setelah disebutkan keutamaan, mereka akhirnya minta untuk Adam meminta syafaat. Apa jawab Adam? Dan ini yang dijawab oleh seluruh anbiya. Maka dikatakan oleh Adam, Inna Rabbi ghadibal yawma ghadaban syadida. Lam yaghdab qablahu mithlah. Walan yaghdab ba'dahu mithlah. Wa innahu nahani 'ani syajarah fa'asaituh. Idan mada nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Maka setelah dipuji oleh manusia tentang Adam, Adam mengetahui dirinya. Adam mengetahui qadr nafsi, keadaan dirinya. Dia katakan, kalian tidak pernah mengetahui bagaimana Allah pada saat itu sangat murka kepadaku yang tidak pernah murka kepada makhluk yang lain. Ini anggapan Adam. Dan tidak akan pernah marah kepada makhluk kecuali kepadaku pada saat itu. Di mana aku diberikan surga dan dinikahkan dengan istrinya Hawa. Namun tidak mensyukuri di saat dilarang untuk mendekati syajarah. Maka malah memakan buah tersebut. Maka akhirnya Allah marah. Aku tidak pantas untuk memberikan syafaat. Idhabu ila Nuh. Maka untuk memperingkas hadis ini, begitupun datang kepada Nuh dipuji. Apa pujiannya kepada Nuh? Anta awalur rasul ahsan, bahwa kamu adalah rasul yang pertama yang diutus. Kemudian Nuh pun sama. Dia menyebutkan dosanya dan tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian dikatakan idhabu ila Ibrahim. Maka mereka berangkat kepada Ibrahim. Apa Ibrahim pujiannya? Ibrahim. Maaf ya Abul Basar Adam. Apa? Dikatakan anta Nabiullah wa Khaliluh. Disebutkan Khalilullah.
Khalilur Rahman min ahlil ard. Ini pujian manusia pada saat itu kepada Ibrahim. Dan Ibrahim pun tidak bisa. Karena dia mengatakan aku mempunyai dosa-dosa. Maka idhabu ila Musa. Maka semuanya datang kepada Musa. Apa keutamaan Musa? Kalimur Rahman dikarenakan dia berbicara dengan Allah. Kemudian dikatakan aku tidak mampu. Idhab ila Isa. Dan datanglah kepada Isa. Apa keutamaan Isa? Disebutkan bahwa kamu berbicara waktu masih dalam gendongan. Kemudian akhirnya Nabi Isa pun tidak mampu dan berkata, idhabu ila Muhammad. Maka disebutkan di dalam hadis, fayatuni, fayaqulun ya Muhammad anta Rasulullah. Apa pujiannya? Wa khataman nabiyyin. Maka penutup para nabi itu adalah suatu sanjungan yang sangat besar bagi nabi kita, sehingga akan disebutkan oleh manusia di saat meminta syafaat. Maka kemudian Nabi tidak mengatakan idhab ila ghairi, tetapi Nabi langsung memberikan syafaat kepada mereka. Maka inilah dari keutamaan Nabi di hari kiamat kelak. Maka Nabi kita di dunia mempunyai keutamaan dan di hari akhirah mempunyai keutamaan. Adapun lafaz khairan nabiyyin ursila. Maka ursila di sini dia adalah fi'lun madhi dari as-sulati al-mazid. Yang asal wazannya adalah af'ala. Arsala itu maknanya. Namun kenapa di sini ursila? Khairi nabiyyin ursila. Kita jawab karena muallif memasukkan kepada wazan fi'lun madhi lam yusam fa'iluhu ataupun mabni lil majhul. Dan jika mabni lil majhul maka jadi wazannya bukan af'ala, bukan arsala, tetapi ursila, dumma awaluhu, ursila, wa kusira ma qabla akhirihi, dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Dan ini seperti disebutkan kaidah ini oleh Ibnu Malik di mana? Di Lamiyatul Af'al. Di kitab Sarf Lamiyatul Af'al. Disebutkan intus nidal fi'la lil maf'ul fa'ti bihi madmumul awal. Maka jika dinisbatkan fi'il itu kepada maf'ul, maknanya mabni lil majhul. Tidak kepada fa'il tapi kepada maf'ul, maka kaidahnya madmumul awal. Didomahkan awalnya. Yang tadinya arsala menjadi ursila. Maka oleh sebab itu disyarah oleh anaknya Muhammad ibni Malik. Idza turidu hadfal fa'il wa usnida al-fi'il ilal maf'ul aw ma yaqumu maqamahu fala budda min bina'il fi'li sigatuhu tus'iru fayudammu awaluhu mutlaqan wa bi kasri ma qabla al-akhir al-madi minhu. Seperti doroba menjadi duriba, kata dia. Wa akrama menjadi ukrima. Hada syahiduna. Akrama menjadi ukrima. Begitupun arsala menjadi ursila. Dan di sana setelah kita mengetahui ursila wazannya adalah asalnya af'ala, namun mabni lil majhul menjadi uf'ila, menjadi ursila. Lalu di sana masih ada faedah. Kenapa penulis memasukkan lafaz dengan wazan uf'ila? Apa faedahnya di sini dengan meninggalkan fa'il? Ursila, yang diutus, diterjemahkan seperti itu. Ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Dalam keadaan bersalawat kepada Muhammad, yang mana Muhammad itu adalah nabi yang diutus. Kenapa memberikan kalimat dengan ursila, nabi yang diutus, tidak arsalallahu ilaih, bahwa Allah mengutusnya? Maka jawabnya dari berbagai segi.
Maka faidah dengan menghilangkan fa'il di sini dikarenakan diketahui siapa yang mengutusnya. Sehingga suatu jumlah jika diketahui secara masyhur siapa yang menjadi fa'il dan dihilangkan fa'ilnya, maka ini lebih baik. Maka telah diketahui siapa yang mengutus, yakni Allah. Seperti banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ. Maka syahidnya, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ. Maka kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Berarti Nabi Muhammad diutus oleh Allah dan diutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka dihilangkan oleh penulis lafdzul jalalah Allah sebagai fa'il cukup dengan khairi nabiyyin ursila, bukan khairi nabiyyin arsalahullah misalnya. Arsalahullah, maka dijadikan dengan mabni lil majhul. Kita katakan tadi yang pertama, karena diketahui fa'ilnya. Allah yang mengutus seluruh nabi. Seperti ucapan di surat Ghafir, walaqad arsalna rasulan min qablik. Dan faedah yang kedua, jika diketahui al-fa'il, kemudian diangkat fa'il itu tidak disebutkan indal Arab khusus, memberikan makna takrim, kemuliaan, memuliakan kepada seorang yang memerintah tadi. Contohnya, amir di daerah tersebut, misalnya amir di Darmasraya, menetapkan suatu ketetapan agar melaksanakan demikian dan demikian. Kemudian setelah itu dipraktekkan dan diperintahkan kepada seluruh rakyatnya. Maka dikatakan di dalam perintah, laqad umira atau laqad umirtum bikada wa kada. Maka datang pemerintah kepada rakyat misalnya, bahwa telah ditetapkan keputusan demikian dan demikian, maka laqad umirtum bikada. Maka kalian telah diperintah untuk melaksanakan demikian. Maka indal Arab laqad umirtum bihada, kalian telah diperintah demikian dan demikian, dan yang memerintah siapa diketahui, amir tersebut di daerah tersebut. Maka ini indal Arab laqad umirtum bikada, kalian telah diperintah demikian dan demikian tanpa disebutkan yang memerintahkan, maka indal Arab itu adalah pengagungan kepada yang memerintahkan. Namun jika disebutkan datang para penggawa kerajaannya ataupun pemerintah mengatakan laqad amaral amiru bikada, maka telah memerintahkan sang amir, sang pemimpin dengan perkara ini, maka itu indal Arab biasa. Fahimtum? Maka dengan disembunyikan fa'ilnya, justru itu adalah pengagungan. Maka oleh sebab itu banyak di dalam ayat Al-Quran Allah sengaja mengangkat dirinya, tidak menyebutkan sebagai pelaku. Tujuannya juga indal Arab untuk mengagungkan. Seperti Allah berfirman di dalam kewajiban puasa Ramadan apa? Kutiba alaikumusiyam. Dengan sigoh mabni lil majhul. Diwajibkan kepada kalian puasa. Kenapa Allah tidak mengatakan katabtu alaikum asyam, aku mewajibkan kepada kalian puasa? Kenapa tidak mengatakan demikian? Tetapi kutiba alaikumusiyam, karena lafaz kutiba mabni lil majhul memberikan makna pengagungan. Dan begitu pun di saat diperintah kisos, kutiba alaikumul kisos. Tidak Allah kataba alaikum al kisos. Dan begitu pun al-kital, kutiba alaikumul kital. Dan yang lainnya dari lafaz-lafaz seperti ini. Maka inilah tujuan kenapa penulis menghilangkan al-fa'il tetapi langsung ursila, bahwa nabi itu
Nabi Muhammad itu yang diutus, tujuannya seperti tadi. Dan yang keempat dari tujuannya juga adalah al-ikhtisar, untuk lebih memperpendek. Karena ini adalah syair, puisi, ataupun mandumah yang mana dibuat untuk mempermudah dihafal. Maka disebutkan abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Maka jelas ini lebih pendek daripada khairin nabiyyin arsalallahu bihi. Maka ini akan menjadi panjang. Maka langsung dengan khairin nabiyyin ursila. Maka jelas kalimat ursila lebih pendek daripada khairun nabiyyin arsalallahu bihi. Arsalallahu bihi. Dengan ursila, mana yang lebih pendek? Ursila. Maka inilah dari tujuan kenapa penulis menghilangkan lafadz dari lafadz dengan mabni lil majhul. Maka inilah yang mungkin bisa kita berikan. Maka insya Allah di waktu yang akan datang mentasmi dari matan-matan yang telah ada.